Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, tanpa berlama-lama, Mimin lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2525 sampai bab 2528. Setelah Ye Chong mengatakan ini, semua orang memandang Ye Chong. Duan Ziyuan, khususnya, memandang Ye Chong dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Apa? Belum tentu. Apakah kamu baru saja berbicara? Ye Chong mengangkat bahu. Saya bisa memecahkan rahasia ini. Haha. Hanya kamu. Bagaimana menurut Anda? Siapa kamu? Ada begitu banyak ahli seni bela diri yang hadir, tetapi tidak ada yang menemukan rahasianya. Anda bilang Anda bisa melihat kebenarannya. Duan Ziyuan terus tertawa. Haha, kamu adalah anak liar yang tidak tahu dari mana asalmu. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Aku menyarankan kamu untuk tidak mempermalukan dirimu sendiri di sini. Duan Ziyuan akhirnya mengambil kesempatan untuk mempermalukan Ye Chong dan berkata tanpa henti, dan semua orang di sekitarnya juga setuju dengan pandangan Duan Ziyuan. Di mata mereka, Ye Chong hanyalah seorang dokter di dunia fana, namun dia berani menjadi sombong. Begitu, ada yang salah dengan otak anak ini. Mungkin dia ingin menarik perhatian wanita cantik di sebelahnya, tapi dia datang pada kesempatan yang salah. Semua orang berkata satu demi satu, ketika Xia Shizhen, Wan Moji dan yang lainnya baru saja pergi untuk mengamati, Ye Chong tidak naik sama sekali. Sekarang dia tiba-tiba berkata bahwa dia telah menemukan rahasianya, dan tentu saja tidak ada yang mempercayainya. Bahkan Xia Shizhen, Wan Moji dan yang lainnya tidak mempercayai Ye Chong. Wah, ini bukan tempat bagimu untuk berbicara omong kosong. Orang-orang ini tidak mudah diajak main-main, jadi sebaiknya kamu berhenti berbicara seperti itu. Tenang saja, kata Wan Mo dengan cemas di sebelahnya. Dia juga memiliki niat baik di hatinya. Xiao Qi sangat marah dan berkata, saudaraku Ah Chong mengatakan bahwa dia menemukan rahasianya. Itu berarti dia menemukannya. Tidak mungkin ada kebohongan. Semua orang tertawa lagi. Memperlakukan Ye Chong dan Xiao Qi sebagai orang bodoh. Lin Wan yang berada di sampingnya tampak sedikit cemas dan tidak mengerti mengapa Ye Chong mengatakan ini. Haha. Duan Ziyuan terus mengejek. Oke, karena kamu bilang begitu, aku ingin tahu rahasia apa yang kamu temukan. Ye Chong berkata dengan tenang, jika kamu membedahnya, kamu tentu akan tahu. Hahaha, jadi, beginilah caramu melihatnya. Hahaha, Duan Ziyuan mengeluarkan suara mengejek yang tak terkendali. Orang-orang di dunia seni bela diri di sekitarnya juga mengeluarkan suara mengejek. Bahkan pemilik lembah Senong, Pak Tua Baikao, menggelengkan kepalanya. Faktanya, bagaimana mungkin Baikao tua, termasuk para dokter di dunia seni bela diri, tidak memikirkan hal ini? Mereka tidak membedah karena tidak perlu membedah. Gunakan saja energi sejati untuk menjelajah, dan setiap orang dapat menggunakan energi sejati untuk menjelajahi situasi di tubuh guru semu. Oleh karena itu, orang-orang ini telah menyelidiki dengan jelas situasi di dalam tubuh Pseudo Grandmaster. Jika memang ada rahasia apapun di tubuh guru palsu ini, mereka pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Oke, dia memang pria yang hanya bisa bicara omong kosong. Benar, kami sebenarnya mendengarkan dia melontarkan komentar bodoh di sini, buang-buang waktu saja. Iya, dia bahkan sedang melakukan otopsi. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Aku sangat bodoh. Aku benar-benar berpikir anak ini bisa mengatakan sesuatu. Aku benar-benar tidak menyangka. Haha, metode yang dilakukan anak ini adalah membedah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Ini hal-hal orang-orang di dunia fana semuanya sampah. Orang-orang yang menyesatkan, mereka berani berpura-pura menjadi dokter ajaib di sini. Tentu saja, Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Dengan sedikit kemampuan mereka, tentu saja mereka tidak mengerti apa yang bisa kita lakukan. Haha.
Semua orang tertawa dan berkata satu demi satu. Duan Ziyuan mencibir dan menyombongkan diri, berpikir bahwa anak ini benar-benar akan muncul dan mempermalukan dirinya sendiri. Nak, aku menyarankanmu untuk mengemasi barang-barangmu dan segera kembali, dan berhenti membuat pernyataan bodohmu di sini, kata Duan Ziyuan. Benar, biar ku beritahu, hanya kalian manusia yang masih perlu membedah. Kita tidak perlu membedah sama sekali untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuhnya, kata seseorang di sebelahnya. Keledai gemuk juga tertawa saat ini dan berkata, saya pikir pemilik lembah Senong memiliki ruogu di dalam hatinya. Dia mengundang Anda ke sini kali ini agar Anda para dokter di dunia fana memperoleh pengetahuan. Bukan hak Anda untuk mengungkapkannya, pendapat dan mempermalukan diri sendiri. Di hadapan dokter bela diri kami, dapat dikatakan bahwa Anda bukan apa-apa, jadi saya menyarankan Anda untuk belajar dari orang lain dan berhenti membuka mulut untuk berbicara. Jika tidak, Anda akan malu. Xia Shizhen, Wan Moji dan lainnya juga terlibat. Mereka tertawa satu sama lain dan merasa malu, menyalahkan Ye Chong karena berbicara omong kosong. Pada saat ini, Duan Zihui sangat bangga. Dia menoleh untuk melihat Lin Wan di sebelahnya dan berkata, Nona Lin, apakah Anda melihatnya? Orang ini bodoh. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Ye Chong tidak perlu repot-repot memperhatikan hal ini. Orang-orang langsung berjalan ke meja depan. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Duan Ziyuan menghentikan Ye Chong dan bertanya. Ye Chong mengabaikan Duan Ziyuan, tetapi menatap Patua Baikao dan berkata, aku sudah bilang padamu untuk membukanya dan kamu bisa mendapatkan rahasianya. Apakah kamu pikir kami akan mempercayainya? Tahukah kamu betapa berharganya benda ini? Bisakah kamu membayarnya? Duan Ziyuan berkata, sudah kubilang, tidak perlu menggalinya, kami juga tahu bahwa tidak ada apapun di dalamnya. Murid lain juga berkata, benar, kamu terus berbicara omong kosong di sini. Jika kamu berbicara omong kosong, berhati-hatilah dan aku akan mengusirmu. Ye Chong benar-benar mengabaikan Duan Ziyuan dan menganggapnya bukan apa-apa. Dia terus berkata kepada lelaki tua Baikao, saya punya alasan sendiri untuk mengatakan ini. Anda tidak dapat melihat bahwa itu urusan Anda. Jika tidak ada apa-apa setelah mengesampingkannya, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Kompensasi apa yang Anda berikan? Mau? Kamu anakmu sombong sekali. Hanya kamu, aku tidak mampu membayarmu jika aku menjualmu. Apakah kamu pikir kamu orang kaya hanya karena kamu bekerja sebagai dokter di dunia fana dan mendapat 3 melon dan 2 melon, kencan, di depan kami? Kamu bukan apa-apa. Duan Ziyuan terus mengutuk. Semakin tenang Ye Chong, semakin marah Duan Ziyuan. Apa-apaan ini? Biarpun aku menjualmu ke kedai untuk dimasak seperti bebek, kamu tidak mampu membayar kompensasinya. Tahukah kamu, jika kamu bijak, keluar dari sini, jangan merusak pemandangan di sini, kata Duan Ziyuan. Pada saat ini, Patua Baikao memandang Ye Chong dengan penuh minat. Ye Chong masih tidak melihat ke arah Duan Ziyuan dan melanjutkan, dalam perjalanan ke sini, aku membunuh seekor ular besar dan mendapatkan kantong empedu ular. Jika tidak ada rahasia setelah Pseudo Grandmaster mengesampingkannya, kantong empedu ular ini akan menjadi milikmu. Di sini, Patua Baikao tercengang. Dia sudah lama menerima kabar bahwa kantong empedu ular telah diambil, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chong lah yang mengambilnya. Faktanya, ketika Ye Chong melihat paus aneh dan ular besar, dia sudah meramalkan bahwa benda-benda ini pasti tidak terbentuk secara alami. Pada pandangan pertama, mereka adalah makhluk yang dibesarkan secara artifisial, yang diciptakan khusus melalui metode rahasia. Tujuan memelihara monster jenis ini adalah untuk kantong empedu ular. Patua Baikao menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dengan hati-hati lagi. Dia belum menyebutkan masalah kantong empedu ular, tapi dia tidak menyangka Ye Chong akan mengungkitnya terlebih dahulu. Apakah kamu benar-benar membunuh ular besar itu? Tanya Patua Baikao. Ye Chong mengangkat bahu dan menyatakan persetujuannya. Faktanya,
Patua Baikao sudah lama mengetahui bahwa simbiot paus ular akan segera mati, dan itu adalah waktu terbaik untuk mengeluarkan kantong empedu ular tersebut. Alasan kenapa dia tidak terburu-buru adalah karena kekuatan simbiot paus ular sebanding dengan master surgawi, dan orang biasa tidak bisa menghadapi ular besar itu sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak takut seseorang akan mengeluarkan kantong empedu ular di hadapannya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa secara kebetulan, Ye Chong akhirnya akan mengambil langkah pertama dan mengambil kantong empedu ular itu. Ini juga menunjukkan dari aspek lain bahwa kekuatan Ye Chong sudah di atas kekuatan master tingkat surga. Memikirkan hal ini, Patua Baikao memandang Ye Chong dengan hati-hati lagi. Kecuali Patua Baikao dan mereka yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang yang hadir, termasuk para murid dari Lembah Senong, tidak memahami dengan baik apa yang dikatakan Ye Chong. Mengapa kamu begitu marah? Apakah menurutmu Lembah Senong akan memberimu sedikit keberanian ular? Duan Ziyuan terus mengejek. Sebelum Duan Ziyuan selesai berbicara, dia dihentikan oleh Patua Baikao. Di usianya yang masih belia, seseorang yang memiliki kemampuan membunuh simbiot paus ular dan mengambil kantong empedu ular tersebut tentu saja bukanlah orang biasa. Bahkan orang tua Baikao pun sedikit takut. Patua Baikao berkata, "Oke, karena kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu, maka sudah beres. Bagaimana jika aku bisa menemukan rahasia Pseudo Grandmaster setelah aku menggalinya?" Ye Chong bertanya. Duan Zi menjadi lebih marah ketika dia menyadari bahwa Ye Chong tidak menganggapnya serius sama sekali. "Brengsek, kamu sedang menegosiasikan persyaratan dengan kami. Kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu berani menegosiasikan persyaratan dengan kami?" teriaknya. Pada saat ini, Patua Baikao berkata, "Ziyuan, jangan kasar." Duan Ziyuan segera menutup mulutnya, tidak berani berbicara, dan menatap Ye Chong dengan getir. Patriark Baikao tertawa dan berkata, "Saya memanggil semua orang ke sini untuk membahas masalah Pseudo Grandmaster. Sebenarnya, ini untuk mempelajari rahasia dan demi dunia seni bela diri kita. Seperti yang dikatakan orang dahulu, tidak ada yang bisa dipaksa. Jika rahasia Pseudo Grandmaster ini benar-benar ditemukan oleh Anda, itu berarti Anda ditakdirkan. Rahasia ini juga harus menjadi milik Anda." Ye Chong mengangguk. "Oke, jika itu masalahnya, maka sudah diselesaikan, karena saya setuju, jangan menyesalinya." Patua Baikao tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Semua orang berpikir bahwa Ye Chong ini tidak hanya sombong, tetapi juga sangat bodoh. Ini adalah Lembah Senong, bahkan jika Ye Chong benar-benar menemukan sesuatu, apakah itu benar-benar miliknya?" Meskipun apa yang dikatakan Baikao tua barusan sangat indah, jika rahasia Grandmaster Semu benar-benar terungkap, Ye Chong pasti tidak akan bisa mengambilnya. Dan melihat anak ini, dia sepertinya mempercayainya, dan itu sungguh konyol. Duan Ziyuan juga mencibir di sampingnya, diam-diam mengutuk Ye Chong karena bodoh. Namun, kebanyakan orang masih tidak percaya dengan apa yang Ye Chong temukan. Kemudian, Ye Chong berjalan ke arah Pseudo Grandmaster, membaliknya dan mengeluarkan pedang tulang ikan. Kemudian, dia menyayat dada sang Pseudo Grandmaster dengan pedangnya, seolah-olah sedang memotong tahu dengan pisau dapur yang tajam. Dalam sekejap, sebuah lubang terbuka di dada sang Pseudo Grandmaster. Kemudian, Ye Chong memasukkan ujung pedang tulang ikan ke dada Pseudo Grandmaster dan dengan lembut mengambilnya. "Yikuyu saya." Melihat berlian kecil berwarna merah darah diambil dari dada Pseudo Grandmaster. Berlian itu berputar di udara dan ditangkap secara akurat oleh Ye Chong. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. "Apa, benar-benar ada sesuatu?" Patua Baikao, Duan Ziyuan dan para pejuang seni bela diri. Mereka semua menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk mendeteksi tubuh Pseudo Grandmaster, tetapi tidak menemukan apapun. Khusus untuk Patua Baikao, tubuh guru palsu, dia telah mencari di tubuhnya lebih dari 100 kali, tetapi dia tidak dapat mendeteksi berlian merah sama sekali.
Semua orang tidak mengerti bagaimana Ye Chong mengetahuinya. Sebenarnya ini bukan berlian. Ketika Ye Chong menghancurkan markas prajurit semu sebelumnya, dia tahu bahwa prajurit semu ini adalah orang-orang biasa yang disuntik dengan obat rekayasa genetika yang akan secara instan meningkatkan kekuatan mereka dan mengubah mereka menjadi prajurit. Ini mirip dengan proyek modifikasi genetik. Jelas sekali bahwa obat ini telah ditingkatkan dan sekarang dapat mengubah orang biasa menjadi seorang ahli. Efek obat ini nampaknya sangat kuat dan membentuk kristal di dalam tubuh manusia, yaitu berlian merah yang dilihat semua orang. Kristal-kristal ini hampir menyatu dengan tubuh. Jika Ye Chong tidak memiliki mata Dewa Naga, dia tidak akan bisa mendeteksinya hanya dengan menggunakan energi aslinya. Apakah ini rahasianya? Tanya Patua Baikao. Ye Chong mengangguk dan berkata, itu benar. Patua Baikao tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar menemukan rahasia Pseudo Grandmaster. Meskipun itu tidak terduga, dia sangat bersemangat di dalam hatinya, dan keserakahan telah muncul di wajahnya. Duan Ziyuan melihat Patua Baikao ingin mendapatkan kristal merah. Sebagai murid terbaik Lembah Senong, dia tentu saja ingin pamer di depan gurunya. Jadi, dia berkata kepada Ye Chong, bawalah benda itu dan tunjukkan padaku. Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Tapi Ye Chong berkata, tidak, kamu tidak perlu menghakimi. Duan Ziyuan tertegun. Tidak memikirkan Ye Chong, dia menjawab dengan tegas. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah sesuatu dari lembah Senong saya. Apakah ada salahnya membiarkan Anda mengambilnya? Kata Duan Ziyuan. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, apa, saya lupa apa yang Anda katakan sebelumnya. Sejak saya menemukan rahasianya, benda ini milik saya. Wah, saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah lembah Senong, bukan tempat bagimu untuk bertindak liar, kata Duan Ziyuan. Murid lain juga berteriak, ya, Anda hanyalah tamu yang diundang oleh lembah Senong kami, saya menyarankan Anda untuk mematuhi etiket para tamu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Lembah Senong memang mengatakan sebelumnya. Selama Ye Chong menemukan rahasia Pseudo Grandmaster, dan benda ini milik Ye Chong. Tapi sekarang, Duan Ziyuan ingin mengambil kembali sesuatu dari Ye Chong, dan semua orang mengerti apa artinya ini. Bagaimanapun, ini adalah lembah Senong, dan yang lainnya adalah masternya. Bahkan Patua Baikao tidak menghentikan perilaku Duan Ziyuan. Tentu saja, dia juga ingin mendapatkan kristal merah ini. Duan Ziyuan melihat Patua Baikao juga menyetujuinya, dan tentu saja dia menjadi semakin tidak bermoral. Nak, cepat serahkan, atau kamu tidak akan mati tanpa mengetahui bagaimana kamu mati, Duan Ziyuan mengancam. Ye Chong mendengus dingin. Karena semua orang sudah setuju, maka barang ini milikku. Jika ada yang ingin merebut sesuatu dariku, tidak ada yang berani mengingkari janjinya di depanku. Xiao Qi mengayunkan tinjunya ke samping. Ya, kalahkan mereka. Orang-orang di lembah Senong ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka tidak menepati kata-kata mereka. Mereka bukan sekte besar di dunia seni bela diri. Lucu sekali. Kata-kata Ye Chong membuat para murid di lembah Senong sangat marah. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Tetapi orang-orang di sekitar mereka semua tertawa dalam hati. Anak ini tidak mengetahui ketinggian dunia. Dia sebenarnya berada di wilayah lembah Senong. Dia mencari kematian dengan berbicara seperti ini. Duan Ziyuan mendengus dingin dan berkata, kamu bocah sombong, kamu berani berbicara omong kosong seperti ini kepadaku. Kamu benar-benar tidak menganggap kami serius. Dalam hal ini, aku akan membuatmu membayar harganya hari ini. Duan Ziyuan tidak melihat Ye Chong. Dia tidak tahu tentang simbiot paus ular ketika dia membunuh ular besar itu. Karena kecuali beberapa tetua, Patua Baikao tidak memberitahu murid-murid ini. Oleh karena itu, Duan Ziyuan hanya mengira Ye Chong membunuh seekor ular dan mengambil sepotong empedu ular. Di matanya, Ye Chong hanyalah orang biasa, dan karena dia adalah seorang pejuang,
sangat mudah untuk menghadapi orang biasa. Duan Ziyuan memikirkan hal ini dan tidak sopan, dia bergerak dan menerkam ke arah Ye Chong. Di saat yang sama, sebatang tongkat panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Dalam sekejap mata, Duan Ziyuan sudah dekat dengan Ye Chong. Dia mengambil tongkat panjangnya dan menghantamkannya ke kepala Ye Chong. Dia masih berteriak, "Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku sekarang." Ketika dia melihat tongkat panjang itu hendak mengenai Ye Chong, dia mendengar Ye Chong mendengus dan dengan lembut mengulurkan dua jari. Jari-jarinya langsung menjepit tongkat kayu itu, dan gaya ke bawah dari tongkat kayu itu terhenti tiba-tiba di udara. Duan Ziyuan hanya merasakan kekuatan yang kuat dan meraih tongkatnya. Sebelum dia terkejut, dia hanya merasakan kekuatan yang lebih kuat dan tongkat itu terlepas dari tangannya. Ye Chong mengerahkan sedikit tenaga dan sudah meraih tongkat di tangannya. Kemudian, Ye Chong mengayunkannya dengan santai, dan mendengar suara bang, dan tongkat itu mengenai pantat Duan Ziyuan dengan keras. Duan Ziyuan menjerit dan dijatuhkan ke tanah oleh Ye Chong. Dia berguling dua kali sebelum berhenti. Melihat pantat Lao Gao yang bengkak, dia terlihat sangat malu. Duan Ziyuan merasa malu dan menatap Ye Chong dengan tajam. Tetapi rasa sakit di pantatnya membuatnya tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Dia kaget, bagaimana Ye Chong bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Siapa dia? Tonton pertunjukannya. Duan Ziyuan adalah murid terbaik di Lembah Senong. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Dia tidak tahu bahwa Ye Chong sudah menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, Ye Chong mengambil kantong empedu ular orang-orang di Lembah Senong, dan juga mencuri kristalisasi kekuatan para prajurit semu. Jika murid-murid Sengu dibunuh lagi, segalanya tidak akan mudah untuk didamaikan. Bagaimanapun, majikan Lembah Senong juga merupakan dewa tanah. Jika perkelahian benar-benar terjadi, dia harus mengeluarkan sejumlah besar kekuatan. Oleh karena itu, Ye Chong ingin memiliki barang sesedikit mungkin. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Jika tidak, Duan Ziyuan pasti sudah mati sejak lama. Namun Duan Ziyuan tidak tahu bahwa dia telah melewati gerbang neraka. Murid-murid lain di Lembah Senong juga berpikir bahwa kemampuan Ye Chong begitu hebat dan tidak ada yang istimewa. Xiao Qi berkata dengan cukup bangga, "Kamu berani melawan saudara Chong kami. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya dia. Jadi keluarlah dari sini." Melihat murid tertua Lembah Senong dipukuli, banyak murid yang merasa marah. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk tampil. Saya melihat seorang murid gemuk berkulit gelap berdiri dari belakang dengan wajah penuh amarah. Lalu, dia tiba-tiba melangkah maju, mengambil segenggam bedak dari tangannya, dan melemparkannya ke wajah Ye Chong. Ini adalah bubuk beracun, produk yang dikembangkan sendiri oleh Lembah Senong. Jika Anda mendapatkannya sedikit, Anda akan mati. Bahkan jika prajurit biasa terkena, dia akan segera menjadi buta, kesulitan bernapas, dan kehilangan efektivitas tempurnya. Saya harus mengatakan, ini juga orang yang kejam. Jika Ye Chong hanyalah seorang pejuang biasa, dia pasti akan dirugikan oleh pria kulit hitam gemuk ini. Namun, siapa Ye Chong? Tentu saja trik kecil ini tidak akan menyakitinya. Pria kulit hitam gemuk itu melemparkan bubuk itu, mengira dia telah berhasil. Dia sangat gembira dan menyerang Ye Chong. Dalam satu tarikan napas, bubuk itu menyebar, tapi Ye Chong tidak terpengaruh oleh bubuk itu sama sekali. Saat Fatih Hei mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Dia ingin berhenti, tetapi karena kelembaman, dia bergegas ke depan Ye Chong. Fatih Hei bahkan tidak sempat terkejut. Ye Chong menendang dan memukul perut Fatih Hei. Tendangan ini secara langsung mematahkan otot dan tulang pria gendut itu, dan dia kehilangan seluruh kultivasinya. Kemudian, pria kulit hitam gemuk itu meluncur membentuk busur di udara dan jatuh ke tanah setelah melahirkan. Ketika saya melihatnya lagi, mulut saya sudah berbusa dan pingsan. Tendangan Ye Chong langsung membuat pria kulit hitam gemuk itu menjadi cacat. Apakah dia bisa disembuhkan?
itu tergantung pada keterampilan medis Lembah Senong. Kali ini, Ye Chong tidak menunjukkan belas kasihan. Beginilah seharusnya dia diperlakukan ketika berhadapan dengan orang yang berbahaya. Ketika Duan Ziyuan melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Faktanya, tingkat budidaya pria kulit hitam gemuk ini hampir sama dengan miliknya. Alasan mengapa dia bisa menjadi murid pertama Lembah Senong hanyalah karena keterampilan medisnya yang lebih unggul. Namun, Duan Ziyuan merasa takut hanya setelah melihat Ye Chong menendang pria gendut itu hingga berkeping-keping. Dia tidak berakhir seperti Fatih Hei, itu berkat berkah Tuhan. Namun, meskipun Duan Ziyuan menyadari bahwa Ye Chong kuat, dia tidak berpikir bahwa Ye Chong adalah lawan dari Pak Tua Baikao. Tuan Lembah, anak ini benar-benar memukuli adik laki-lakinya seperti ini. Benar-benar keterlaluan, kata Duan Ziyuan. Iya, kamu sangat berani, kamu berani menjadi liar di Lembah Senong. Benar, Tuan Lembah, hadapi dia, orang ini benar-benar penuh kebencian dan sangat sombong. Tuan Lembah, saya pikir orang ini ada di sini. Kami, pembuat onar di Lembah Senong, tidak boleh membiarkannya. Banyak murid Lembah Senong berkata satu demi satu. Kemudian, lelaki tua Baikao berkata perlahan, "Oke, saya benar-benar tidak menyangka ada seseorang yang berani datang ke Lembah Senong kita untuk menimbulkan masalah. Apakah menurut Anda Lembah Senong kita kosong?" Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Itu kamu. Lembah Senong, kamu bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Kamu tidak tahu malu dan kata-katamu tidak dihitung. Mengapa kamu menyalahkanku sekarang, semua orang?" Segera terdiam, mereka tidak menyangka bahwa Ye Chong benar-benar berani berbicara. Saat dia sedang berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara batuk. Semua orang dengan cepat melihat ke arah sumber suara, dan ternyata itu adalah jarum jam musim panas. Pada saat ini, wajah Xia Shizhen memerah karena menahan diri, dan dia mengeluarkan batuk yang sangat menyakitkan. Ternyata saat Fatih Hei menaburkan bubuk beracun tadi, meskipun Ye Chong memblokir bubuk beracun tersebut, sedikit bubuk beracun tersebut terhirup oleh jarum waktu musim panas di belakang Ye Chong. Dan Xia Shizhen hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa menahan racun dari bubuk beracun ini? Dia mulai batuk, kesulitan bernapas, dan hampir mati di tempat. Hal ini membuat takut beberapa orang yang menunggu Wan Mo berkumpul. "Tuan Xia, apa kabar? Tuan Xia, jangan biarkan apapun terjadi pada Anda," kata semua orang satu demi satu. Ye Chong juga segera membungkuk dan memeriksa jarum jam musim panas. Untungnya, situasinya tidak serius. "Saya hanya menghirup sedikit bubuk beracun," kata Ye Chong kepada semua orang. Wan Mo bertanya dengan cemas, "Bisakah kamu menyembuhkannya?" Ye Chong mengangguk. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan sekotak jarum perak dan melemparkan satu set jarum api 3 hari dengan atribut api ke Xia Shizhen di tempat. Gerakan metode akupuntur ini begitu halus sehingga semua orang di sekitarnya tercengang. Wan Mo dengan cepat memuji, "Ini, saudara ini, keterampilan akupuntur Anda benar-benar hebat, saya malu pada diri saya sendiri, pantas saja Anda dapat berpartisipasi dalam acara seperti itu, Anda luar biasa adik, dari mana Anda belajar, saya sepertinya." "Aku tidak mengenalmu," kata ahli medis lainnya. Wan Mo berpikir dengan cemas, pria bernama Ye yang datang ke sini beberapa hari yang lalu sudah sangat menakutkan dalam kemampuannya, dan sekarang orang ini tampaknya memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Kapan Tiongkok menghasilkan begitu banyak orang jenius? Ketika Duan Zihui melihat keterampilan medis yang ditunjukkan oleh Ye Chong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia terlalu familiar dengan formasi di depannya. Duan Ziyuan menunjuk ke arah Ye Chong dengan kaget dan berkata dengan gemetar, "Tuan Lembah, orang ini, dialah yang membunuh tuanku. Pasti begitu, Tuan." Duan Ziyuan, dokter racun Lembah Senong, Hua Qingtang. Hei juga merupakan adik dari Pak Tua Baikao. Setelah kematian Hua Qingtang,
Duan Ziyuan bertanggung jawab menemukan pembunuh Hua Qingtang. Meskipun Duan Ziyuan belum pernah bertemu Ye Chong, dia sudah akrab dengan serangkaian teknik akupuntur Ye Chong. Siapapun yang dapat menggunakan serangkaian teknik akupuntur ini adalah pembunuh tuannya. Saya yakin, dialah yang membunuh Tuan Ye Chong. Pasti dia, kata Duan Ziyuan. Semua orang tercengang. Apakah ada cerita baru di sini? Ye Chong, sebaliknya, mengabaikan Duan Ziyuan, mengurus urusannya sendiri, dan pertama-tama menyelesaikan serangkaian teknik akupuntur. Segera, setelah akupuntur selesai, wajah Xia Shizhen perlahan berubah dari warna hati babi menjadi warna darah normal. Sepertinya tidak ada masalah. Kemudian, nafas Xia Shizi menjadi lebih lancar. Kemudian, Ye Chong melambaikan tangannya dan mengambil kembali semua jarum perak itu. Teknik menyempitkan jarum ini juga membuat semua orang tercengang. Bahkan Patua Baikao sedikit terkejut dengan teknik akupuntur Ye Chong. Dia tahu bahwa dia sendiri mungkin tidak dapat melakukan ini. Lalu, Ye Chong perlahan berdiri. Duan Ziyuan di sebelahnya masih mengurus urusannya sendiri dan berkata, itu kamu, kamulah yang membunuh tuanku. Ye Chong, itu kamu tidak perlu berpura-pura. Ye Chong mengangkat bahu dan melihat di Duan Ziyuan di sebelahnya. Berkata, itu benar, sekarang kamu mengenaliku, aku tidak akan berpura-pura lagi. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong melambaikan tangannya di wajahnya, seolah-olah mengubah wajahnya, menghilangkan topeng penyamaran, memperlihatkan wajah aslinya. Setelah melihat penampilan Ye Chong, Duan Ziyuan bahkan mundur beberapa langkah. Kini dia semakin yakin bahwa pemuda di depannya adalah bajingan yang membunuh tuannya, dokter beracun Hua Qingtang. Itu dia, kata Duan Ziyuan. Saat ini, Wan Moji telah mengangkat jarum jam musim panas. Mereka juga menemukan bahwa pemuda di depan mereka ternyata adalah Ye Chong. Jarum jam musim panas masih tidak mengerti apa yang terjadi. Wan Mo, yang berada di sebelahnya, menceritakan semua yang baru saja terjadi. Setelah Xia Shizhen mendengar ini, dia tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, pantas saja, ternyata itu Tuan Ye. Saya bilang bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang cakap, tapi Tuan Ye juga terlalu nakal, ya. Tuan Ye tidak hanya ahli dalam bidang medis, tetapi dia juga bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi. Tuan Xia, apakah menurut Anda dia terlalu luar biasa? Wan Mo bertanya dengan suara rendah. Setelah pengingat seperti itu, Xia Shizhen teringat bahwa Ye Chong lah yang membunuh ular besar di kapal sebelumnya. Kali ini, Xia Shizhen tidak bisa tertawa lagi. Semua orang sangat terkejut dan saling memandang. Namun, ini juga bisa dijelaskan, kata Xia Shizhen. Karena Xia Shizhen tahu bahwa Ye Chong diundang oleh saluran pertama. Dan saluran pertama ini adalah departemen paling misterius di Tiongkok. Wajar jika Ye Chong memiliki kemampuan khusus. Di sisi lain, Xiao Qi juga merobek topeng penyamarannya sendiri. Semua orang mengetahui bahwa gadis kecil yang terlihat biasa saja sekarang berubah menjadi gadis muda dan cantik. Ketika Lin Wan melihat Ye Chong, hatinya tergerak. Sebenarnya, dia sudah lama mengira orang ini familiar, tapi dia tidak menyangka kalau itu sebenarnya Ye Chong. Ye Chong, benarkah itu kamu? Lin Wan merasa seperti sedang bermimpi. Tanpa diduga, saya menghadiri pertemuan medis dan bertemu Ye Chong, yang saya rindukan. Ye Chong mengangguk dan berkata, Xiao Wan, sudah lama tidak bertemu. Saat itulah Lin Wan sangat bersemangat dan ingin berbicara dengan Ye Chong. Tiba-tiba dia teringat bahwa sebelumnya, dia masih di depannya dan secara pribadi mengakui hal itu kekasihnya adalah Ye Chong, buru-buru. Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Wan tiba-tiba merasa sangat malu. Wajahnya langsung memerah, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Pada saat ini, Duan Ziyuan mendengus dingin. Oke. Kamu pembunuh, kamu membunuh tuanku sebelumnya, dan sekarang kamu menyamar dan datang ke lembah Senong kami. Apa niatmu? Ye Chong menepuk bahu Lin Wan terlebih dahulu,
memberi isyarat Xiaoqi untuk melindungi Lin Wan. Dia mengabaikan Duan Ziyuan dan terus berkata kepada Lin Wan, "Saya harus menangani beberapa hal di sini dulu, dan kita akan mengejar masa lalu." Wajah Lin Wan memerah, kepalanya menunduk, dan dia berdiri di samping Xiaoqi. "Aku Ye Chong." "Bagaimana?" Ye Chong tersenyum pada Duan Ziyuan dan Patua Baikao. Pada saat ini, setelah Patua Baikao mengetahui identitas asli Ye Chong, dia tidak marah, melainkan tersenyum. "Haha, bagus sekali. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan luar biasa di usia semuda ini. Bagus sekali. Aku sangat mengagumimu," kata Baikao tua. Dia berhenti dan melanjutkan, "Baiklah, izinkan saya memberi Anda kesempatan sekarang. Serahkan kantong empedu ular dan kristal merah itu kepada saya, lalu berlutut. Saya dapat menerima Anda sebagai murid saya. Anda sangat berbakat, jadi saya akan membunuh kamu suka ini. Sayang sekali." Ye Chong tersenyum sedikit. "Hanya kamu tidak layak menjadi tuanku." "Haha, nada yang besar sekali. Aku, Tuan Lembah, bermaksud untuk mengampuni hidupmu. Tapi aku tidak berharap kamu begitu tidak berterima kasih Tuan Lembah. Maka tidak perlu bersikap sopan padanya. Bunuh dia," kata Duan Ziyuan dari samping, mengipasi api. Patua Baikao mendengus dingin, "Oke. Karena kamu menolak untuk bertobat, maka aku akan membalaskan dendam muridku." Setelah mengatakan itu, Patua Baikao berjalan perlahan ke arah Ye Chong dengan tangan di belakang punggungnya. "Nak, meskipun kamu seorang junior, kamu telah terlalu sering menindasku. Lembah Senong, aku tidak akan membunuhmu hari ini karena aku turut berduka atas kematian adik laki-lakiku," kata Baikao tua. Ye Chong berkata, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Bukankah kamu hanya ingin membunuhku dan mengambil kantong empedu kristal dan ular? Cobalah saja." Kata-kata Ye Chong mengungkap tujuan Patua Baikao, dan membuat Patua Baikao juga sangat memalukan. Bersambung.